Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam surat Petrus yang kedua, surat Petrus yang kedua mulai ayat 1 atau saya akan bacakan aja satu perikop ya, cukup panjang sampai 1 Petrus pasal 2 ya, ayat 3 sampai selesainya ya, satu perikop panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya ini. Puji Tuhan. Saudara, di dalam ayat yang ke-10 saya ulangi kembali, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah panggil kita, sudah pilih saudara untuk jadi anak-anaknya, untuk jadi hamba-hambanya, untuk jadi pelayan-pelayannya, pewaris kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ya. Tapi ada orang beranggapan bahwa sekali selamat tetap selamat, begitu, nggak peduli dengan apa yang dikerjakannya gitu ya. Nah, saya selalu katakan keselamatan itu free ya, cuma-cuma gratis, nggak perlu upaya apapun yang dapat kita upayakan untuk kita diselamatkan. Keselamatan itu semata-mata kita terima oleh karena kita meyakini, mengimani karya kematian Yesus Kristus di atas kayu salib yang menebus hidup kita dari maut, yang mematahkan kuasa kutuk atas jiwa kita, ya, kutuk maut. Tetapi untuk kita bisa menerima mahkota itu, ada harga yang harus kita bayar. Untuk ada berapa mahkota yang tertulis di dalam kitab Wahyu ya. Ada untuk mahkota itu, untuk kemuliaan itu, untuk kedudukan yang entah kedudukan apa yang sudah rindukan di surga, entah kedudukan apa yang kita rindukan sebagai orang-orang yang ikut memerintah bersama Yesus. Apakah saudara hanya sekedar
ingin selamat masuk surga, ya, atau saudara ingin memperoleh kedudukan yang mulia bersama-sama dengan Yesus. Firman Tuhan, benda-benda yang biasa dibuat untuk tujuan yang biasa. Baik benda-benda yang mulia dibuat untuk tujuan yang mulia. Keramik dan kendi itu dibuat oleh bahan yang sama, oleh tanah liat, saudara. Tetapi keramik, benda-benda keramik dengan benda-benda tanah liat seperti kendi, ya, seperti kuali-kuali tanah liat yang kuning kecoklatan itu, ya. Dengan keramik, vas-vas keramik atau benda-benda keramik yang bagus itu, ya, itu dibuat dari dasar yang sama, tetapi dibuat untuk tujuan yang berbeda, mengalami kemuliaan yang berbeda. Kenapa? Karena mereka mengalami proses yang berbeda. Jadi proses itu menentukan. Semua kita dipanggil oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, dipilih. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, apapun kedudukan dan profesinya, itu dipanggil dan dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi pertumbuhan iman orang nggak sama satu dengan yang lain. Jadi saya katakan orang bisa ada di gereja yang sama, naikkan lagu pujian yang sama, mengerjakan hal yang sama atau berbeda satu dengan yang lain. Ya, di dalam gereja melayani, ada orang yang merasa hebat kalau sudah melayani pujian, melayani musik, menjadi pengkhotbah, ya, dan orang semua pada senang jadi pengkhotbah di gereja. Ya, seringkali pengkhotbah tidak dilihat lebih dahulu karakternya, buah kehidupannya bagaimana, sudah dikasih kepercayaan untuk mengajar. Padahal firman Tuhan katakan orang yang mengajar orang lain itu harus lebih dahulu dewasa di dalam karakter, ya. Ya. Nah, kita nggak bahas soal itu. Tapi ternyata pertumbuhan iman setiap orang nggak sama. Kenapa? Jawabannya adalah karena respon. Orang seringkali memberikan respon yang berbeda terhadap firman Tuhan yang sama. Respon yang berbeda terhadap kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Ada banyak orang yang merasa, ya sudahlah, ikut Tuhan. Ya ikut Tuhan lah, ibadah. Ya. Nggak usah bikin yang aneh-aneh. Nggak usah fanatik-fanatik. Nggak usah macam-macam lah, ya. Jadi jemaat yang baik saja. Ada orang yang puas dengan pelayanan-pelayanannya, merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Tapi pelayanan kita tidak menentukan kedewasaan kita. Kedewasaan itu ditentukan dari cara kita meresponi kehendak Allah. Apakah kita berani untuk menderita bersama-sama dengan Yesus? Apakah kita berani untuk memikul salib itu, menyangkal diri, dan benar-benar mengikuti jejak langkah teladan kehidupan yang Yesus ajarkan kepada kita. Di sini dikatakan kepada kita bahwa Tuhan melimpahkan, ya, menganugerahkan kuasa ilahinya kepada kita untuk hidup yang saleh akan pengenalan akan Dia. Jadi hidup saleh itu didasarkan pengenalan akan Yesus. Bukan didasarkan dengan motivasi untuk mendapatkan rasa hormat, pujian, ya, di tengah-tengah gereja atau masyarakat kita. Tapi Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita kuasanya untuk kita menjalani kehidupan, ya, yang saleh. Dikatakan yang telah memanggil, ya, kita oleh kuasanya yang mulia. Jadi kehidupan yang saleh tanpa pengenalan akan Yesus sia-sia. Menjalani kehidupan yang saleh tetapi tidak bertumbuh di dalam keintiman dengan Tuhan, itu juga kesia-siaan. Maka sebenarnya kehidupan saleh itu justru adalah bukti dari
persekutuan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, membuat kita menjalani kehidupan yang seturut oleh kehendak Tuhan. Kehidupan yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena firman Tuhan katakan kepada kita di sini, ya, di dalam setelah ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, jadi kita sudah meluputkan diri, mengambil bagian, mengarahkan diri kita pada janji-janji yang besar sehingga kita luput dari hawa nafsu duniawi. Lalu kita berusaha, dikatakan berusaha, harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepadamu iman, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, pada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, pada ketekunan kesalehan, dan kesalehan kasih akan saudara-saudara. Nah, ini saudara. Ya. Jadi ada orang kelihatan bertekun, giat melayani, ya, punya kedudukan di dalam pelayanannya di gereja, kaya, diberkati Tuhan. Tapi seringkali menunjukkan, ya, kebaikan hati itu hanya pada waktu-waktu tertentu, pada acara-acara yang seolah-olah untuk memberkati banyak orang. Acara-acara yang dipublikasikan untuk menunjukkan kebaikan hati kita. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Arti di sini kebaikan yang kita kerjakan setiap hari di dalam hidup kita, yang kita pertontonkan setiap hari melalui kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat kita. Saat-saat orang tidak melihat, saat orang lain tidak melihat apa yang saudara kerjakan. Ya. Firman Tuhan katakan kepada kita, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik. Bapa sudah memberikan kebaikannya bagi kita, maka kita pun juga wajib untuk memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Maka Tuhan katakan, sama seperti Yesus telah mengasihi kamu dan telah mati bagimu, menyerahkan nyawa bagimu, maka engkau pun wajib menyerahkan nyawamu bagi saudara-saudara. Ya. Artinya kita wajib untuk berbuat baik kepada setiap orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Di dalam masa-masa kesulitan oleh karena pandemi corona, oleh karena kesulitan ekonomi yang melanda bukan hanya Indonesia tapi dunia, Tuhan ingin kita bisa berbuat baik kepada saudara-saudara seiman kita. Ya. Seringkali saya terus terang saja mengkritik orang Kristen, ya, kita sendiri. Kenapa? Sering ini kadang teman bicara atau apa, ada orang datang untuk meminta bantuan ke rumah kita, untuk kita meminta bantuan, dan ternyata dia bukan saudara seiman. Ya. Nah, seringkali atau mungkin kadang, ya, saya cerita ini sama saya. Dia menolaknya dan menunjukkan dirinya, saya orang Kristen. Ya, menunjukkan salib atau menunjukkan lukisan Yesus, dan saya orang Kristen. Nah, saya suka katakan begini, kalau nggak mau beri, nggak usah tunjukkan dirimu orang Kristen. Bilang aja saya nggak mau beri. Terima kasih, minta maaf, saya nggak mau beri. Jangan tidak mau memberi dengan menunjukkan bahwa engkau orang Kristen. Ya. Ya. Saya kalau ada orang datang, siapapun, saya pasti beri, saudara. Meskipun beri hanya sekadarnya saja. Ya. Jadi, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih pada kawan seiman. Tapi saat kita tidak mau memberi bantuan kita tidak mau berbagi berkat kehidupan kita dengan orang lain, ya nggak usah ngomong macam-macam, saudara. Nanti malah saudara berdosa dengan mulut saudara. Macam-macam, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, curigaan, prasangka keluar semua dari mulut kita. Ya, udah tidak mau ngasih, ngata-ngatain lagi, ya kan?
Tapi ya memang saya juga pernah saudara ya, bukan tidak mau ngasih, saya ngomel sama orang. Ngomelnya kenapa? Ya ada hamba Tuhan dari kota yang jauh begitu datang ke Bontang, kenalan ngomong-ngomong langsung nyodolkan proposal minta sumbangan saudara. Udah gitu cerita lagi kalau dia itu mantan. Wah mantan orang seberang gitu, mantan gini. Saya langsung ngomel saudara ya. Ini jeleknya saya itu. Saya marahin dia. Entah apa kamu cerita soal kamu mantan sama saya. Mungkin kita semua ini jelas-jelas juga mantan-mantan. Entah mantan apa begitu. Ya mantan orang jelek gitu. Ya, saya bilang, dan terus kamu cuma cari sumbangan untuk Natal kadang keliling Indonesia. Biayamu sudah berapa ke sini? Lalu yang kamu dapat tuh berapa? Ongkosmu jalan berapa? Lalu jadi saya ngomel. Lalu hamba Tuhan ini marah. Bapak itu kalau tidak mau ngasih, tidak usah ngomel-ngomel katanya. Lalu saya bilang, saya ngasih, tapi saya mau ngomel dulu sama kamu. Nah, maksud saya itu boleh minta dukungan bantuan dari saudara seiman. Tapi yo kirim aja proposalnya sama saya, telepon, sampaikan. Ya, daripada kamu yang jalan-jalan keliling-keliling cari sambil pelayanan, sambil penginjilan, lalu ceritakan tentang kesulitan, kesukaran yang kamu hadapi. Nah, harusnya kan kamu ceritakan hal yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Dan saya terlalu percaya kok, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti cukupkan semua kebutuhan tanpa perlu kita harus minta sana sini. Anak-anak saya di sini sudah buktikan. Itu ada Juriarto Andolo, ada Velmar itu. Mereka tidak ada donatur tetap, tidak ada minta-minta ke sana sini. Tapi Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan pembangunan gereja mereka. Ada saja orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong mereka. Jadi saya percaya saat kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Ya, dari siapapun, dari manapun, dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Ya. Tuhan inginkan kita berbuat baik. Jadi juga jangan tunggu orang minta sesuatu kepada saudara baru saudara berbuat baik. Ya, kalau saudara punya untuk sesuatu dibagikan, bagikan kepada saudara-saudara yang lain, kepada mereka yang membutuhkan, ya saudara ya. Maka saya sendiri sebagai hamba Tuhan terus saya belajar. Ya, saya belajar untuk memberikan keteladanan itu juga kepada jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya untuk dibimbing, diajar, untuk mengerti kehendak Tuhan. Jadi ternyata semua pertumbuhan iman kita itu punya satu tujuan, agar hidup kita menjadi berkat untuk orang lain, agar hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian kita bukan hanya kita sekedar berbicara, menyampaikan berita Injil, berita sukacita, tetapi berita sukacita harus diimbangi dengan tindakan-tindakan yang baik, yang akan membawa sukacita kepada setiap orang yang mengenal kita. Ya. Buat baik bukan hanya dengan sekedar dengan uang, dengan kekayaan, tapi berbuat baik terutama dengan perkataan-perkataan kita yang terus memotivasi, perkataan yang terus menguatkan, perkataan yang menghibur kan saudara-saudara kita yang lain, bukan perkataan yang merendahkan, membuli, merundung gitu ya. Banyak hamba Tuhan kadang-kadang bukan memberikan semangat tapi justru merundung, membuli ya, baik kepada anak-anak didiknya, pengerjanya, juniornya ya. Selalu merasa saya lebih senior dari yang lain. Ya, itu bukan senior, cuman saya lebih duluan lahir gitu aja. Lebih duluan melayani mungkin daripada beberapa yang lain. Jadi bukan senior ya. Kenapa? Karena saya juga masih belajar sampai hari ini. Dan kita semua sama-sama belajar dari kehidupan ini. Kita sama-sama belajar dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Sebenarnya tidak ada orang yang lebih hebat daripada yang lain. Yang seringkali adalah orang yang lebih mendapatkan kesempatan daripada yang lain. Ya, jadi kita bersyukur pada Tuhan, tapi percayalah dimanapun Tuhan menempatkan saudara, disitulah Tuhan mau memberkati hidup saudara. Disitulah Tuhan mau
berkarya melalui kehidupan saudara. Maka mari kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ya, selama kita ada di dalam kemah tubuh ini. Hari-hari ini banyak sekali yang meninggal ini teman-teman ini. Ada hamba Tuhan, berapa hamba Tuhan baik yang tua dan berapa yang muda-muda jauh di bawah saya. Jadi anak-anak saya sebenarnya ya sudah dipanggil Tuhan. Nah, itu ya sudah selesai urusannya sama Tuhan, ini Tuhan panggil. Nah, kita ini yang belum selesai ini, ayo terus berbuat baik, hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan, lakukan segala sesuatu kebaikan, bukan untuk pamer, saudara, bukan untuk supaya dilihat orang, ya, bukan supaya ngetop, tapi agar dunia ini tahu bahwa kasih Yesus itu ada di dalam diri kita, kasih Yesus ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Jaga keamanan di rumah masing-masing ya. Kalau nggak perlu-perlu jangan keluar-keluar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu di esok hari.